Welcome back, this is baru mulai episode kedua. Untuk episode kali ini, saya mau sedikit bahas masalah branding. Nah, ngomong-ngomong soal branding, ini menarik sebenarnya kalau kita ngomong soal bahasan branding. Ya hampir 11-12 lah sama bahasan kapan harus bikin konten. Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan harus mulai nge-branding? Biasanya orang tuh milih gitu, apakah harus jualan dulu baru nge-branding atau nge-branding dulu, jualannya nanti dulu aja deh kalau branding-nya udah kuat. Atau yang ketiga, jalan bareng-bareng antara branding dengan jualan. Nah, kenapa orang, ada beberapa yang mikir kayak gitu, karena saya juga pernah dapat cerita dari orang gitu, bahwa dia itu nggak mulai nge-branding itu karena menurut dia branding itu sesuatu yang mahal dan lama. Saya setuju dengan lamanya gitu, karena branding itu bukan proses yang cepat gitu. Jadi branding itu emang proses yang bertahap sehingga jadi kuat pada akhirnya. Tapi kalau soal konteks mahal, belum tentu juga sebenarnya branding itu bisa dibilang mahal. Tergantung kitanya aja sebenarnya, kita mau branding itu mau mulai dari mana gitu. Branding kan kalau mungkin secara awam teman-teman taunya branding itu is about logo, is about font, is about color dan lain sebagainya. Padahal lebih dari itu sebenarnya yang namanya branding. Misalnya, kita bisa sebut cerita di balik alasan kenapa kita bikin produk kita itu bisa jadi sebuah branding juga untuk kita, gitu. Jadi reason why-nya itu harus dikeluarkan sehingga orang akan tahu itu adalah branding, gitu. Kemudian logo iya, betul branding. Tapi kan nggak seharus semahal itu bikin logo kayak bikin logo Pertamina, yang mungkin habis ratusan juta atau logo-logo brand gede. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu aja, yang penting ada, visualnya gitu. Itu branding juga gitu, gampang kan sebenarnya. Milih warna juga, apa susahnya milih warna gitu, milih warna, ya pilih aja warna yang bisa, bikin orang jadi penasaran mungkin, atau sekali lihat orang jadi apa namanya ya, tertarik untuk mampir gitu. Nah, pilih warna-warna yang kayak gitu. Tagline sama juga, tagline itu juga biasanya tagline itu bagian dari value kita gitu. Misalnya kita punya value bisnis itu apa, nah tagline itu dibikin versi ear catchy-nya gitu. Jadi orang kalau sekali denger, oh itu udah tahu brand ini gitu. Misalnya kayak Nike, Just Do It, Yamaha, selalu terdepan. Banyaklah pokoknya brand-brand kayak gitu tuh udah nempel banget di kepala yang namanya tagline-tagline mereka gitu. Jadi itu bagian dari branding dan saya yakin mereka pun juga sampai akhirnya nempel di kepala orang-orang pun juga prosesnya panjang, bukan satu proses yang dalam satu hari orang udah tahu besoknya, "Oh ini si brand ini karena dengar kata-kata ini," enggak gitu. Udinus, kalau tahu, lokal banget ya. Udinus tuh dulu ada yang namanya, Polke, jempol dan oke. Nah, Polki, Dian Nuswantoro, jempol dan oke. itu tuh tagline-tagline yang emang sudah, banyak orang, sering denger gitu, itu tapi proses. Nah, itu emang, lama gitu. Cuman kalau dari segi mahal atau enggaknya ya depends on kita mau mulai dari mana gitu. Bisa kok mulai dari hal simpel yang tadi saya bilang gitu. Ceritain aja dulu mulai di sosmed gitu, buka sosmednya, buka bikin konten, kasih cerita-cerita kenapa orang harus coba produk kita, kenapa orang harus datang ke outlet kita, dan yang lain sebagainya, dikemas dengan yang namanya storytelling. Tetap kunciannya di storytelling ya, karena kalau kita, eee, branding atau menawarkan sesuatu menggunakan storytelling, itu tuh orang kayak, menikmati aja gitu, kayak soft aja, nggak yang terlalu jualan banget. Nah, biasanya storytelling seperti itu. Jadi, ramah banget di telinga lah bahasanya, kayak gitu. Balik lagi kalau sekarang kita ngomongin kapan harus melakukan branding, kalau, eee, kita pribadi sebenarnya nyaranin adalah jalan berbarengan gitu, bareng jualannya, bareng branding-nya gitu. Karena sebenarnya branding itu juga akan nantinya menguatkan atau menambah jumlah sales dari usahamu atau dari produkmu gitu. Ketika brand-nya kuat, branding-nya kuat, produknya akan semakin mudah untuk kejual. Tapi begitu juga sebaliknya kalau produknya masih yang, kurang gitu, tapi branding-nya udah gede, ya bisa bahaya juga gitu. Kita terlalu over promise mungkin, terlalu menjanjikan yang bermacam-macam, tapi secara produknya kualitasnya kurang oke. Jadi kalau menurut kita memang harus yang berbarengan aja. Branding-nya jalan, sales-nya juga jalan, gitu. Semoga membantu ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang bingung-bingung lagi boleh komen-komen aja mau tanya apa, atau langsung hubungi kita, Nara via ID kalau teman-teman misalnya udah kepikiran punya produk tapi belum tahu harus mulai dari mana branding-nya, nanti kita akan bantu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Baru Mulai. Bye.